Film diawali dengan kelulusan Langgir Cui, dan ia tidak sengaja menjatuhkan pialanya. Bapaknya langsung datang dan mengambil piala tersebut. Datanglah Bas yang langsung menabrak bapak Langgir sampai meninggal dunia. Halo cuy, selamat datang di Dumogi Demen. Kali ini Dumogi Demen akan membawakan alur film berjudul Rasuk. Film ini diliris tahun 2018 cuy. Lanjut ke alur ceritanya. 15 tahun kemudian, Langgir tumbuh dewasa dan ibunya menikah lagi cuy, dan dikaruniai seorang anak. Langgir dan teman-temannya berkumpul dan merencanakan untuk pergi liburan ke Karma Rinjani. Scene berpindah, Langgir memberi kejutan kue ulang tahun kepada Abi. Abi ini orang yang disukai oleh Langgir cuy. Langgir mengajak Abi untuk ikut pergi liburan ke Karma Rinjani. Abi menolak, alasannya karena tugas kampusnya belum dikerjakan. Ketika Langgir sampai di rumahnya, Langgir selalu mengingat masa-masa bahagianya dengan sang ayah. Sekolah berisik banget sih. Langgir mendengar suara tangisan adik tirinya. Langgir sangat marah dengan adik tirinya itu. Lah, aku itu bukan kakak kamu. Aku gak akan pernah sayang sama kamu. Langgir mendengar percakapan ibunya di luar. Ternyata rumah ini mau dijual. Langgir tidak setuju, karena ini rumah ayahnya dan banyak kenangan bersama ayahnya di sini. Tetapi ibunya sangat ngotot untuk menjual rumah ini, karena ini adalah masalah kebutuhan hidup bukan masalah kenangan hidup. Langgir marah dan kecewa dengan ibunya. Keesokan harinya Langgir dan teman-temannya berangkat untuk pergi liburan ke Karma Rinjani. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, tiba-tiba mobil yang ditumpangi Langgir dan sahabatnya berhenti, karena tidak ada jalan mobil untuk pergi ke villa dikarenakan jembatannya rusak. Sehingga mereka pun berjalan menuju villa, akan tetapi keanehan pun terjadi. Mereka salah mengikuti petunjuk jalan. Setelah mereka berjalan tanpa mereka ketahui, papan petunjuk arah berputar sendiri. Hal tersebut tentunya membuat mereka salah jalan menuju ke villa. Malam pun tiba, mereka belum juga menemukan lokasi villa tersebut, dikarenakan mereka tersesat di dalam hutan. Itu kayaknya disitu ada pondok deh. Ya, Sembari berjalan menyusuri hutan, Sekar menemukan ada gubuk tua. Mereka pun berjalan ke gubuk tersebut, niatnya untuk masuk dan beristirahat, tetapi pintu gubuk tersebut digembok sehingga tidak bisa masuk ke dalam. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh dari dalam gubuk, kemudian Langgir mencoba untuk mengintipnya. Ternyata ia melihat orang yang sangat seram, sehingga Langgir dan sahabatnya berteriak dan berlari dari gubuk tersebut. Di tengah hutan, mereka berteriak minta tolong dan datanglah seorang perempuan yang menggunakan pakaian serba putih, dengan kerudung di kepalanya. Gadis tersebut bernama Kumala Sari. Kemudian Kumala mengantar Langgir dan sahabatnya untuk pergi ke villa yang mereka tuju. Sesampai di villa, mereka bertemu dengan Pak Cecep penjaga villa. Langgir dan sahabatnya berkata pada Pak Cecep bahwa mereka diantar oleh Kumala. Tetapi ketika berbalik ke belakang, Kumala telah hilang tiba-tiba tanpa berpamitan. Kemudian mereka pun masuk ke dalam villa, dan di dalam villa mereka bertemu dengan Abi, yang telah sampai duluan. Hei, lu kesini? Ya. Katanya gak bisa. Ini pacar baru gue. Tiba-tiba Langgir sangat marah mengetahui Abi berpacaran dengan Ingrid, dan Langgir pun kabur dari villa hendak pulang ke rumah. Tetapi Langgir pun tersesat di hutan. Di hutan ia melihat seseorang yang mirip dengan Kumala. Kumala, tolong saya ke kota. Tunjukin jalan arah ke kota. Langgir pun memanggilnya, tetapi orang tersebut bukanlah Kumala melainkan sesosok wanita yang berwajah seram. Hal tersebut membuat Langgir terkejut dan terpeleset jatuh ke jurang. Kemudian Langgir meranggak hingga ia jatuh ke lubang. Di dalam lubang tersebut banyak sekali ada serangga. Serangga-serangga itu masuk ke mulut Langgir, sehingga Langgir pun pingsan. Abi mencari Langgir sendirian dan ia dihantui sampai terjatuh. Di lain tempat yaitu di villa, sahabat Langgir mengalami beberapa keanehan, yaitu lampu yang tiba-tiba mati. Dan Ingrid sampai dirasuki oleh arwah hantu yang sangat seram. Sekar dan Lintang pun mencoba memegang Ingrid agar tidak memotong rambutnya akibat kerasukan, sehingga Ingrid pun sadar dari kerasukan. Lintang hendak keluar dari kamar Ingrid untuk mengambil obat. Setelah meminum obat tersebut, Lintang melihat sosok arwah seram dan merasuki dirinya. Lintang pun mengambil pisau hendak membunuh sahabatnya yaitu Ingrid dan Sekar.
Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi karena Pak Cecep tiba-tiba datang dan membisikkan agar arwah yang merasuki Lintang untuk keluar. Akibat dari kerasukan, Lintang pun pingsan dan mulai sadarkan diri. Lintang menyuruh Ingrid untuk mengambilkan obat di dalam tasnya. Betapa terkejutnya Ingrid, obat yang ada di tas Lintang adalah obat kanker. Sehingga Ingrid dan Sekar pun mengetahui ternyata Lintang sedang sakit, dan pada saat itu mereka pun ingin pulang. Di lain tempat, Abi yang telah jatuh ke jurang dan ditemukan oleh warga dan dibawa ke rumahnya. Salah satu dari warga tersebut menceritakan kejanggalan yang ada di villa tersebut. Warga tersebut menyarankan agar Abi dan sahabatnya agar pergi dari villa tersebut, dan menceritakan bahwa Mas Rudi yang mengaku Pak Cecep adalah orang jahat yang mencari tumbal supaya bisa menghidupkan anaknya si Kumalasari. Di tengah hutan, Sekar melihat Mas Rudi yang mengaku Pak Cecep membawa pisau hendak membunuh Langgir agar arwah anaknya Kumalasari bisa diam di raga Langgir. Namun Pak Cecep melihat Sekar telah mengintipnya dan Sekar pun masuk ke dalam gubuk yang berada di tengah hutan. Di dalam hutan tersebut Sekar melihat sosok perempuan yang sedang diikat. Ibu tersebut adalah ibunya Kumalasari. Tiba-tiba datanglah Mas Rudi ke dalam gubuk tersebut hendak membunuh Sekar dan ibu tersebut karena mereka telah menggagalkan rencananya membunuh Langgir. Sekar berhasil mengalahkan Pak Cecep dan menyelamatkan ibu Kumalasari. Di lain tempat, yaitu di villa, Lintang dan Ingrid sedang bercerita, tiba-tiba datang Langgir dengan pakaian yang kotor. Tanpa mereka sadari, Langgir telah dirasuki oleh arwah jahat dan Langgir mengambil pisau hendak membunuh Ingrid dan Lintang. Namun hal tersebut digagalkan oleh warga yang telah menemukan Abi ketika jatuh di hutan. Langgir kabur dari villa menuju rumahnya. Langgir langsung menyerang keluarganya. Pak Ustadz datang dan langsung doa-doa kepada Langgir, agar arwah jahat tersebut keluar dari raga Langgir. Hingga arwah yang berada di diri Langgir pun berkata bahwa ia adalah arwah Kumalasari, yang telah meninggal. Arwah Kumala pun keluar dari raga Langgir setelah diberikan doa-doa serta ibunya Kumalasari telah mengikhlaskan kepergian Kumalasari. Kemudian Langgir pun sadar dari pingsannya. Langgir meminta maaf kepada kedua orang tuanya atas hal yang telah menimpa dirinya, dan Langgir juga meminta maaf kepada sahabat-sahabatnya. Beberapa hari kemudian, Langgir dan sahabatnya bertemu untuk mengantarkan Lintang pergi berobat dan mereka berjanji agar mereka tetap menjadi sahabat selamanya. Sekian dulu video hari ini, nantikan video horor berikutnya, subscribe.